Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlilia Regita Kilby, mahasiswi di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan membuat video terkait dengan tugas UAS AK 464 mata kuliah e-commerce business. Yang akan saya bahas kali ini adalah hubungan dengan jaringan klien melalui jaringan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS e-commerce business. Baik, langsung saja. Key point yang akan saya jelaskan kali ini, yang pertama ada pemasaran atau advertising, ada strategi pemasaran online, ada jenis saluran pemasaran, ada content management system atau CMS, dan diakhiri dengan pembahasan jurnal terkait. Langsung saja, yang pertama terkait dengan pemasaran atau advertising. Advertising yaitu komunikasi berbagai ide mengenai produk atau jasa untuk para calon konsumen dengan menggunakan alat yang berupa tulisan ataupun simbol. Jadi, iklan dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk jasa. Selain itu, iklan juga dapat digunakan sebagai pengganti bagi perantara produk atau jasa. Metode yang bisa dilakukan untuk penerapan iklan online yaitu banners. Banners adalah terdapat pada halaman web, yaitu tampilan iklan grafis terhubung ke halaman web pengiklanan. Yang kedua ada pop-up ad, yaitu sebuah iklan yang muncul di jendela terpisah sebelum, sesudah, atau selama surfing internet, atau ketika membaca email. Yang ketiga ada email advertising, sebuah iklan yang ada dalam email. Yang keempat ada newspaper like classified ads, yaitu adalah baris iklan yang sangat umum dalam surat kabar, majalah online, dan lainnya yang dapat dijual atau dibagikan secara gratis. Selanjutnya ada strategi pemasaran online. Strategi pemasaran online itu ada 4. Yang pertama, pemasaran online berfokus dengan konsumen. Yang kedua, pemasaran online dengan konten menarik. Yang ketiga, visual marketing. Dan yang keempat, personal branding. Langsung saja, yang pertama, pemasaran dengan online yang berfokus dengan konsumen. Konsumen atau klien adalah sasaran utama dari sebuah produk. Jadi, sebelum mencoba memasarkan sebuah produk, terlebih pahami dulu produk yang akan dijual. Kita bisa memulai mencari tahu dengan bertanya beberapa hal kepada klien. Misalnya menanyakan dari mana mereka memperoleh informasi tentang produk, kemudian bagaimana pengalaman yang diperoleh selama menggunakan produk tersebut. Yang kedua, pemasaran online dengan konten menarik. Konten yang dimuat hendaknya memuat informasi detail mengenai produk yang dipasarkan. Isi materinya bisa memberitahukan tentang sejarah produk atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Tips maupun fakta unik juga bisa ditambahkan dalam konten tersebut, lalu dikemas dengan sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian para pemirsa. Informasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk artikel, komik, atau video pendek. Semakin unik informasi yang diberikan, semakin bagus potensinya untuk memikat calon customer. Yang ketiga ada visual marketing. Yang dimaksud di sini adalah kemasan konten yang difokuskan pada visual. Misalkan saja gambar-gambar ilustrasi atau video pendek yang tampil beda. Hal ini lebih efektif mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia minat membaca mereka masih minim. Jadi, akan lebih tertarik dengan konsep media visual. Yang keempat ada personal branding. Mengingat kebanyakan pelaku dari pemasaran online adalah perseorangan, maka dapat memaksimalkan usaha promosi dengan meningkatkan personal branding yang ingin ditunjukkan. Dengan begitu, apapun produk yang dijual akan diterima pasar karena kuatnya branding pemiliknya. Lalu selanjutnya ada jenis saluran pemasaran online. Jenis salurannya ada 4. Yang pertama media sosial, yang kedua search engine optimization atau SEO, yang ketiga ada search engine marketing atau SEM, dan yang keempat ada email marketing. Yang pertama, media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial menjadi pilihan yang tepat karena memang pengguna media sosial yang besar dan terus meningkat. Artinya, platform media sosial bisa sangat efektif menjangkau audiens dengan cepat. Adapun platform media sosial yang bisa Anda manfaatkan antara lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang saluran kedua ada Search Engine Optimization atau SEO. Adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web.
tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Kita mengetahui bahwa pengguna internet yang melakukan browsing untuk mencari informasi yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, mendapatkan peringkat atas atas hasil pencarian adalah tujuan utama optimasi SEO ini, yang nantinya akan meningkatkan traffic website hingga menjadikan leads dan konsumen. Saluran yang ketiga ada Search Engine Marketing atau SEM. Jika ingin mendapatkan traffic yang lebih tinggi dengan cepat dan instan, maka metode SEM adalah cara yang paling cepat di mana Anda diharuskan untuk membayar sejumlah uang untuk mengikuti iklan seperti sistem pay per click atau PPC. Dengan menggunakan metode bayar tiap klik ini, maka pengeluaran biaya iklan pun akan lebih efektif dan murah dibandingkan dengan yang konvensional. Oleh sebab itu, SEM ini menjadi salah satu sarana promosi iklan berbayar yang masih sering digunakan oleh para marketer. Saluran yang keempat dengan email marketing, yaitu dengan mengirim pesan seperti promo, diskon, penawaran produk, penawaran membership, dan lain-lain, yang juga termasuk strategi yang baik untuk menarik perhatian secara personal melalui email. Selanjutnya akan kita bahas adalah Content Management System. Content Management System atau CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengedit konten digital secara mudah tanpa harus menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript. CMS banyak digunakan untuk membangun website e-commerce, blog, portal berita, dan situs bisnis lainnya. Komponen utama dari CMS yang pertama ada content creation, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna menulis dan mengunggah konten seperti teks, gambar, video produk, dan lain-lain. Yang kedua ada content management, yaitu fitur untuk mengatur, menyimpan, mengedit, menghapus konten sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada user management, itu mengelola akses pengguna. Yang keempat ada theme and plugins, memungkinkan tampilan dan fungsi situs web dimodifikasi tanpa coding. CMS sangat populer untuk membuat toko online karena sangat mudah digunakan atau user friendly, cepat dikembangkannya, banyak fitur siap pakai seperti keranjang belanja, halaman produk sistem pembayaran, dan juga biaya yang cenderung lebih mudah. Kelebihan CMS itu, dia ini tanpa coding, yaitu bisa dikelola oleh non-teknis, cepat online-nya, websitenya bisa aktif dalam hitungan jam, dan juga banyak plugin bantu optimasi mesin pencari, serta dia ini fleksibel, bisa untuk toko online, blog, atau produk. Namun tentu saja memiliki kekurangan. Kekurangan CMS yaitu terrentan terhadap serangan jika tidak diupdate secara rutin, keterbatasan kostumisasi ekstrim terutama pada CMS gratis, dan tergantung pada plugin pihak ketiga yang kadang tidak stabil. Nah, kenapa CMS ini penting dalam e-commerce? Yang pertama, akses pasar lebih luas melalui website profesional. Yang kedua, penyajian informasi produk lebih menarik dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui tampilan yang rapi dan responsif. Dan yang keempat, kemudahan promosi, entah dari blog, banner, landing page, SEO, dan media sosial. Selanjutnya saya akan mereview jurnal terkait dengan materi yang telah kita bahas, yaitu tentang jurnal implementasi e-commerce menggunakan Content Management System atau CMS untuk memperluas pemasaran pada Indah Jaya Sport. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah menciptakan perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan kegiatan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk adaptasi teknologi tersebut adalah e-commerce, yakni sistem jual beli yang digunakan secara online. Namun, Indah Jaya Sport, toko perlengkapan olahraga yang berlokasi di Tangerang, belum memanfaatkan teknologi untuk promosi dan transaksi. Hal ini menyebabkan yang pertama jangkauan pasarnya terbatas, yang kedua kurangnya informasi bagi calon pelanggan, dan yang ketiga penjualan yang stagnan karena hanya mengandalkan metode konvensional. Permasalahan tersebut menjadi urgensi bagi toko untuk mengadopsi sistem e-commerce sebagai solusi dalam meningkatkan penjualan dan perluasan pasar. Dalam jurnal ini, teknologi yang diterapkan adalah salah satunya teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini
yaitu Content Management System atau CMS. Peneliti menggunakan WordPress sebagai platform utama. Lalu ada Yoa SEO plugin untuk mengoptimalkan visibilitas website di mesin mencari. Lalu peneliti juga menggunakan Adobe XD dan Draw.io untuk merancang antarmuka pengguna atau UI, user interface. Peneliti juga menggunakan media sosial dan juga menggunakan hosting and domain untuk implementasi dan pengelolaan situs secara live. Hasil dari penelitian ini, dari implementasi sistem e-commerce pada Indah Jaya Sport, yaitu yang pertama website resmi toko, indahjayasport.com, berhasil dikembangkan. Yang kedua ada CEO berhasil meningkatkan visibilitas toko di Google, lalu hasilnya juga pelanggan dapat melakukan pembelian, pembayaran, hingga konfirmasi secara online. Juga fitur retur produk yang ditambahkan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada strategi pemasaran melalui media publik efektif dalam memperkenalkan produk kepada publik dan juga BMC atau Business Model Canvas yang membantu toko dalam merancang strategi bisnis digital. Nah, rekomendasi saya untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembang ke depannya dapat disarankan untuk menggunakan integrasi fitur pembayaran otomatis atau gateway seperti Mitra atau Zenit. Lalu bisa juga menambahkan chatbot atau live chat untuk pelayanan pelanggan di websitenya. Bisa juga untuk mengembangkan aplikasi mobile sebagai pendukung e-commerce berbasis web. Lalu pastinya melakukan evaluasi kinerja SEO secara berkala, dan juga dapat mengadopsi analitik digital, salah satunya mungkin dengan Google Analytics, untuk memahami perilaku pengunjung dan pelanggan secara lebih mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem e-commerce berbasis CMS sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan pemasaran konvensional. Dengan strategi digital dan pemanfaatan teknologi yang tepat, Indah Jaya Sport berhasil memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, melainkan keharusan bagi pelaku usaha untuk bertahan dan tumbuh di era modern. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu materi e-commerce bisnis, yaitu tentang hubungan klien dengan jaringan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat membantu saya dalam melaksanakan tugas UAS semester genap mata kuliah e-commerce bisnis kepada Bapak Iwan Saputra. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.